Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195, kelas E, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sebuah makalah pengelolaan pendidikan yang berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan. Dengan dosen pengampu Pak Depri Mulyadi, SPD MPD, saya mohon izin untuk memaparkan karya ilmiah saya ini. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi, SPD MPD yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Sehingga kritik dan saran yang membangun yang sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan tercapai secara efektif dan efisien. Rumusan masalah: apa pengertian pemimpin pendidikan? Apa fungsi kepemimpinan pendidikan? Bagaimana tipe-tipe kependidikan? Apa gaya kepemimpinan kepala sekolah? Tujuan penulisan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa pengertian pemimpin pendidikan, mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan pendidikan, mengetahui tipe-tipe kepemimpinan pendidikan, dan mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah. Tentunya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai kepemimpinan di dalam pendidikan dan tentunya memberi manfaat bagi pembaca. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian pendidikan, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, dan menggerakkan ataupun mengerahkan. Dan jika perlu memang memaksa orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Beberapa definisi kepemimpinan yang dikutip dari Purwanto 2012. 1. Kepemimpinan adalah kekuatan atau power yang didasarkan atas tabiat atau watak yang memiliki kekuasaan lebih, biasanya bersifat normatif. Kedua, pemimpin adalah individu di alam kelompok yang memberikan tugas-tugas pengarahan dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. 3. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Keempat, hakikat kepemimpinan organisasi adalah penambah pengaruh terhadap dan di atas pelaksanaan mekanisme pengarahan rutin dari satu organisasi. 5. Kepemimpinan terjadi di dalam kelompok 2 orang yang lebih.
dan pada umumnya melibatkan pemberian pengaruh terhadap tingkah laku anggota kelompok dan hubungannya dengan pencapaian tujuan kelompok. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai adalah 1. Memikir atau merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan apa anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan. Memberi dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan baik. 3. Membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan. 4. Menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. 5. Memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Fungsi kepemimpinan dalam pendidikan yang berhubungan dengan pencintaan suasana pekerjaan yang sehat. Contohnya 1. Memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapainya tujuan bersama. 2. Menanamkan dan memupuk perasaan pada anggota masing-masing melalui penghargaan terhadap usaha-usahanya. 3. Mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan, baik ruangan, baik fasilitas maupun situasi. 4. Menggunakan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemimpin untuk memberi sumbangan dalam kelompok menuju pencapaian tujuan bersama. Langsung B. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Konsep seorang pemimpin pendidik tentang kepemimpinan dan kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap kepemimpinan, sifat, dan kegiatan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan yang akan dipimpinnya, sehingga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan tersebut. Bentuk-bentuk kepemimpinan adalah sebagai pemimpin pendidik yang officiate leader, yang cara kerja dan cara bergaul dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menggerakkan orang lain untuk turut serta mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Berdasarkan sifat dan konsep kepemimpinan, maka ada 3 tipe pokok kepemimpinan, yaitu tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan atau polisi dasar ditetapkan oleh kepemimpinan sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah pemberian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, tipe laissez-faire. Pada tipe ini, pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan dengan siap ia hendak bekerja sama. Dalam penetapannya menjadi hak sepenuhnya dari anggota kelompok atau staf lembaga kependidikan. Yang ketiga, tipe demokratis. Dalam tipe ini, kepemimpinan ini seorang pemimpin selalu mengikut sertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru-guru yang ada di bawahnya dalam rangka membina sekolahnya.
meningkatkan interaksi kelompok dan perencanaan kooperatif, menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan individu dan memecahkan pemimpin-pemimpin yang potensial. Gaya kepemimpinan sekolah. Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dan kegiatan mempengaruhi atau memberi motivasi orang lain untuk mampu melakukan berbagai tindakan yang selalu terarah terhadap pencapaian tujuan bersama atau organisasi. Cara ini mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Menurut Purwanto tahun 2012, gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang digunakan seseorang saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam hal ini, usaha menselaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Menurut Wahjo Sumidjo, ada 4 pola perilaku kepemimpinan yang lazim, yaitu perilaku instruktif. Perilaku instruktif adalah komunikasi satu arah. Pimpinan membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kedua, perilaku konsulatif. Pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan suportif terhadap bawahan. Pemimpin mendengar keluhan dan perasaan bawahan dalam mengambil keputusan. Bantuan terhadap bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin. Ketiga, perilaku partisipatif adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antar pimpinan dan bawahan yang seimbang. Pemimpin dan bawahan juga sama-sama terlibat dalam pemecah masalah dan pengambil keputusan. Yang keempat, perilaku delegatif adalah pemimpin yang mendiskusikan masalah. Dihadapinya dengan bawahan yang selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan. Bawahan diberikan hak menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan dan bawahan diberikan wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan keputusannya sendiri. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan makalah pengelolaan pendidikan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.